Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara Agatha dan Elia Miron membuat Juma tidak berkutik dalam ruang debat. Langsung saja kita lihat videonya dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Namun sebelumnya mari kita mendukung Agatha dan Elia Miron dengan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita memulai tekan tombol like sekarang juga dan mari kita lihat videonya. Kenapa dia mengatakan begitu? Tanya saya dong, tanya Bang Suma. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena Yohanes memang idiot. Mana buktinya? Dia katakan sama iya, coba, di kamu tunjukkan. Modalnya coba bukan kamu congor. tunjukkan di mana Petrus membela iman Kristen. Tunjukkan. Oke. Semangat siang teman-teman Kristen. Siapa ini? Ini si Juma, ini si Oh, Juma. ini Juma. Saya apologet Islam Indonesia. Apologet Islam. Dari Jadi, tadi kamu pengen naik ya ke room Iya, saya. saya penasaran dengan Agatha. Katanya cerdas tentang kekristenan gitu. Wow. Makanya saya pingin coba kita diskusi pelan-pelan gitu ya. Oke, mau nanya apa, Bang? Siapa namamu, Bang? Iya, Mau saya nggak pantas apologet? saya Bang Zuma. Saya bela agama Kristen dong. Supaya agama Kristen itu tetap pada kedudukan yang sebenarnya. Oh, wow. Yes. Wow. Seorang Kristen itu harus tahu apa latar belakang apologetika itu berdiri supaya paham bahwa sebagai apologet itu harus bela iman Yahudi gitu. Imannya Paulus dibela. Karena Paulus lah pertama kali yang mengajarkan pembelaan terhadap iman Kristen. Iman itu nggak perlu dibela, Pak. Tapi itu Bukan berdiri- apologetika itu bukan dari Paulus. Sabar, Apologetika itu justru Sabar, Petrus. saudara Erben, sabar, pelan. Ya. Petrus, bro. Sabar. Apologet itu Bukan, berdiri kamu sudah karena salah. dasar pembelaan iman Paulus terhadap agama Kristen itu dulu yang Salah. harus pahami. Oke ya? Apologetika itu pertama kali dibangun oleh Petrus. Enggak. Paulus pada Kamu saat salah. persidangan Perhatikan ya. gimana? Matius. Iya, bukan. Matius 18 ayat 9. Lihat ini. Di dalam Kisah Rasul pasal 3 pasal berapa? dan pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Paulus di Kisah Para Rasul 25? Bagaimana kemudian dia Iya, membela? Iya. Kalau Berarti kamu nggak Petrus tiga- mendengar. Bukan, saya Dengar paham, dulu. saya paham. Tapi antara Petrus dan juga Paulus, Erben, antara Petrus dan Paulus, ia mengajarkan Saya mute dulu ya. Biasakan budayakan Tadi kan sopan, kau bilang kan satu-satu. apologetika orang Kristen pertama Paulus. Saya Iya. sudah kasih data. memang Apologetika pertama Paulus. itu Petrus. itu Paulus itu, Bang. Loh, kamu udah salah. Kita Petrus itu Paulus juga yang nulis, Petrus sudah gitu. membela Udah, iman jangan Kristen ngotot. di hadapan Mahkamah Agama. Jadi gini, di room ini bro, kalau sudah salah data kita, minta Enggak. maaf, Saya gitu. tidak akan pernah salah. Kamu udah salah. Tidak Kisah salah. Rasul pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama, bagaimana mereka berapologetika, Yes, betul. bagaimana mereka menjelaskan keimanan mereka. Tapi yang dibela Di itu hadapan bukan Mahkamah iman Agama. Kristen, Bung. Yang dibela itu bukan iman Kristen, Bung. Oh, udah Berbeda. salah kamu. Oh, salah. Juma Salah. diajarin Kamu dulu itu- ya. Juma kan belum lulus nih baca Alkitab. Oh, jangan gitu. Saya ini udah. ahli Bible, saya itu. Waduh, Kalian yang harus belajar Bible sama kasihan saya. banget sih kamu bro ya. Ya. Kasihan. Iya, kasihan Di kamu room baca ini cuma satu bukan ayat. modal congor bro. Iya, Iya, saya katakan belajar sama. Iya, Coba, di coba room kamu ini tunjukkan. modalnya Coba bukan kamu congor. tunjukkan di mana Petrus membela iman Kristen. Tunjukkan sama Oke, saya. saya tunjukkan, silakan. Agatha. Oke. Silakan. Di kitab mana itu tertulis? Saya baru dengar. Waduh. Kisah Para Rasul tadi kamu tuh udah ngomong. Ya, Kisah Para Rasul 25. Oke, Telinganya itu dipakai Paulus ya. bela iman Ini Kristen. Kisah Oke. Rasul pasal 4, Oke, silakan. Telinganya Petrus dipakai dan ya, Yohanes ya. di hadapan Mahkamah Agama. Oke, nomor 13 dia dianggap idiot kan di situ. Oke ya. Loh, Iya. Iyakan aja. Kalau sudah benar iyakan aja. Nggak tidak usah. ada dikatakan idiot Kalau ya. ada dalam original teksnya gimana? Kita cek original teks. Oke, silakan. A few moments later. Oke. Di ayat berapa ada kata idiot? Boleh ditunjukkan? Silakan Juma. Dia nggak ngomong kalau belum dikasih koin kayaknya, Pak. Jangan gitu, kamu bisa aku beli loh. Hati-hati ngomong. Berapa uangmu? Berapa uang?
Bisa Aku kamu bilang beli aku berapa? gerejamu seluruh Indonesia bisa aku Ya, beli Agatha. teman-teman, Wow. kalau di Islam itu nggak boleh ria gitu. Ini contoh Bang Juma ini termasuk Ria. ria ya, termasuk ria salah satunya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. perbesarkan Biar siapa? teman-teman lain juga tahu bahwa di mana? ada Ini saya muslim sudah yang tunjukkan. memang suka Itu, menyombongkan Bang Juma harta. tuh. dengan Silakan, ini berria. teks Yunani yang mana di Itu sini teks kata Yunani. idiot? Iya, di Kisah Para Rasul 4:13. Oke, 4:13 ya. Yo, Puput. Nah, kita saling Kata kasih idiot data ya. Kita mana? kasih kalian data ya. Ini data, ini terjemahan versi terjemahan Kisah saya ada. Rasul 4 ayat 13. Di mana di sini ada kata idiot? Ya, coba kamu versi tahun berapa ini? Terbitan tahun berapa ini, Herdi? Ini teks Yunani. Iya, tahu. Itu kan di Indonesia kan aja ke Indonesia. Tidak, ke ini. Yunani. Iya, versinya dulu, versi tahun Yang berapa? tidak terpelajar di sini. Setelahnya? Dan Ya udah ini tidak terpelajar. dan Mereka dan orang-orang biasa, orang biasa. Biasa dalam bahasa Oke. Yunani apa di situ? Orang Yunani baca. orang biasa, Bahasa Yunani apa? idiotai. Jangan tertawa. Nah, inilah ciri khas. Udah ya. Bukan idiot artinya di situ. Idiot, terjemahan lama mengatakan bodoh, bahlul. Ya nggak apa-apa. Kena kau kan? Nah, udah. Jadi, Oke. jadi kalau Anda mengatakan pembelaan terhadap iman itu adalah Oke. apologet. Dengarkan ya. Terus, dengar. Anda giliran saya ngajarin kamu kan? Bukan kamu yang ngajarin saya. Enggak, bentar ya. Erben. Kamu kenal Perhatikan. saya kan? Kamu kenal saya kan? Bentar dulu. Ketika sidang itu melihat, perhatikan ya. Enggak usah di-mute, enggak usah Bentar, takut. bentar. Jangan di-mute. Di sini. Enggak usah Oke, takut. tenang ya. Kalian murid Kita nggak usah bicara. takut. Kamu lagi diajar. Ini kalian berapologet, membela Oke, iman bentar. Kristen. Jangan Bentar. asumsi ria kalian. Bentar. Ya, silakan. Ini kita lihat ya. Silakan. Oke. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, Dan heranlah mereka dan dihilangkan. mereka mengenal keduanya Dihilangkan. sebagai pengikut Dihilangkan. Yesus. Dihilangkan, Perhatikan. Dipotong katanya. Tidak terpelajar kan? Bukan. Sebentar. Saya tanya kamu. Inilah Kristen. Yang mengatakan, makanya Bang bentar dulu, Sumang hadir bentar dulu, untuk ngajarin bentar dulu. kalian berapologet. Diam dulu, Juma, diam dulu. Dengar. Ya, Lu kan silakan. lagi Yang mengatakan, oke, saya pakai istilahmu. Iya, silakan. Saya pakai istilah idiot, ya. Iya. Yang mengatakan Petrus dan Yohanes orang idiot siapa? Kitabmu ini Loh, Lukas. lihat. Lukas ini yang mengatakan ini. Bukan, lihat. Ini. Ketika Ini, sidang Lukas, itu Lukas. Ketika sidang melihat itu melihat keberanian mereka. Petrus dan Yohanes dan Bukan, mengetahui di bahwa sini lihat keduanya dulu. orang biasa Lihat, dan bacamu tidak gimana? terpelajar. Ini. Cuma kamu punya Dan mata atau... mengetahui. Juma. Bentar. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, perhatikan. Siapa yang melihat keberanian mereka? Sidang. Siapa yang ada di sidang itu? Mahkamah Agama. Mahkamah Agama melihat keberanian Petrus dan mengetahui keduanya orang biasa. Kita pakai istilahmu, mereka orang idiot, tetapi kenyataannya apa? Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tahu apa artinya di sini Juma? Secara pendidikan, Petrus dan Yohanes di mata Mahkamah Agama, bagi mereka itu orang idiot, tidak terpelajar. Tetapi di dalam kualitas apologetika mereka, lihat ini, heran mereka. Ini lihat heran mereka. Bagaimana para mahkamah agama, orang hebat, orang pintar, orang cerdas, terheran-heran terhadap Yohanes dan Petrus dengan kemampuan apologet mereka. Itu menunjukkan bahwa yang bodoh di mata dunia, tetapi itu yang pintar di hadapan Tuhan. Ini. Sudah mengerti? Di mana? Murid Ini Juma yang mengatakan, paham. jadi tidak masalah karena ini Iya. tuduhan. Anda ini sudah akui? tuduhan dari sidang. Anda sudah akui? Saya tidak masalahkan Anda sudah- idiot itu, idiotai itu kepada orang-orang Oke. tak terpelajar. Oke, baik. Sekarang mari kita buktikan. Dan itu- tunggu sabar, gantian Dan yang kita. mengatakan itu adalah gantian. Mahkamah Agama, wajar. Gantian. Yang membela iman Oke. Kristen di sini saya, bukan kamu. Oke, yang mengatakan di sini siapa? Analisa teksmu dong. Diam. Yang mengatakan di situ adalah imam rabi
pada saat itu. Oke? Oke. Kamu paham? Kenapa dia mengatakan begitu? Tanya saya dong, tanya Bang Suma. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena Yohanes memang idiot. Mana buktinya? Dia Sok ngajarin lu, cuma Iya, itu menghina ya. lupa aja kok sotan. Jadi- bilang Yohanes idiot. Lu yang idiot. Parah. Lu yang goblok, udah jelas-jelas orang-orang terheran-heran di situ ngelihat mereka berapologetika. Jangan jadi, emang ciri Islam kayak gini banget ya? Udah ditunjukin data juga ya, bertakiyah. Jadi gini ya, itu kan Agatha kan tuduhan daripada kepanasan Mahkamah dia, Agama kan. sahabat-sahabat. Sahabat sekalian, beliau kepanasan. Aku di-kick. Aku di-kick sama mereka. Ya Allah. Di-kick. Di-kick nih ya. Masih mau kau datang besok. Ayo naikkan saya lagi, naikkan saya lagi. Terguncang. Kenapa saya katakan bahwa Yohanes itu memang idiot? Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Suara saya kedengaran nggak? Kita buktikan bahwa penulis kitab mereka memang idiot. Padahal di situ ada Gus Mendem, ada Erben. Ya ampun ya Karim. La haula wala quwata illa. Ini kelasnya Agatha ini. Ini kelasnya. Cuma bisa menghujat. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, baik. Nah, kita buktikan bahwa apa yang diterangkan oleh imam-imam yang menyaksikan bahwasanya Yohanes diantaranya itu adalah idiot. Kita lihat teman-teman, penulis Yohanes ini menerasikan di dalam kitabnya Yohanes bab 3 nomor 13. Apa yang dikatakan? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ini fakta, ini pembodohan, ini bukti bahwasanya beliau memang idiot. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, kata penulis Yohanes. Mari kita buktikan, apakah betul tidak ada orang yang pernah naik ke surga? Kita lihat di 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Apa yang dikatakan? Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga. Ternyata benar-benar idiot. Idiot bin idiot. Yohanes 3 dia menuliskan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Yesus. Ternyata 2 Raja-Raja 2 nomor 11, naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Penipuan yang telah dilakukan oleh orang-orang Kristen ini, teman-teman sekalian. Katanya Agatha ini jago, hebat katanya. Didatangin Bang Suma sebentar aja pakai akun api nangis. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi yang pertama, Yesus mengklaim dia dari surga. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Gugur. Jamak. Makhluk dikatakan di sana dalam bahasa Yunaninya koikos, choikos, makhluk-makhluk berasal dari surga sama seperti Yesus yang berasal dari, gugur dia di situ. Kemudian catatan saya ada beberapa hal. Firman jadi buku. Siapa bilang firman jadi buku? Tak ada. Tak ada konsep di Islam firman jadi buku, tak ada. Yang ada kalam dibukukan, kalam disatukan dalam sebuah buku. Dan kalam itu bukan buku. Buku itu ciptaan, kertas dan tinta. Nih. Ini ciptaan. Firman menjadi daging. Siapa bilang firman jadi daging? Maksudnya firman Allah kepada Maria agar Maria melahirkan seorang anak. Firman itu mewujud sesuai dengan kehendak Elohim, dia jadi daging. Jadi firman bukan daging. Apa buktinya? Yesus masih menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8, Yohanes 12:49, lebih sadis lagi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, katanya kamu firman. Yang dikatakan firman, kun, jadi, maka jadi. Mazmur 33 nomor 9, memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gugur lagi. Gugur. Jadi konsep firman yang Anda imani selama ini keliru besar. Firman jadi daging, salah. Tidak ada firman jadi daging, tidak ada perkataan. Nah kemudian, ketika saudara berbicara mengenai logos,
Seakan-akan mau ngajarin Bang Zuma. Anda juga harus membedakan antara etos, patos, dan logos. Logos itu dalam bahasa Ibrani dafar. Dafar itu adalah kegiatan Tuhan di dalam menciptakan, mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka dia dafar, berlogos, berkata. Berkata dengan kata memang beda. Berkata, pekerjaan kata itu adalah apa yang keluar dari yang dikeluarkan dari pekerjaan berkata tadi. Contoh nih, saya berkata, jadilah sumur. Sumur itu bukan saya, tapi sumur itu pada mulanya adalah perkataan dari saya. Bukan berarti sumur itu adalah saya. Jadilah Yesus, jadilah firman. Itu enggak ada seperti itu. Makanya kalau saudara saya ini mengambil Yohanes 1 nomor 3, tidak ada sesuatu yang ada selain daripada dia, selain daripada yang sumber, termasuk Yesus. Contoh, Yohanes 1 nomor 3, ketika Anda mengurai, teruskan ke bawah, di data nomor 14 ya, firman itu telah menjadi daging. Maksudnya, ide Tuhan itu benar-benar tercipta menjadi makhluk Yesus. Jangan Anda kaitkan lagi ke Elohim. Elohim itu jamak, sehingga oh dia adalah Tuhan itu sendiri turun. Enggak sampai segitu. Ajaran Ibrahim tidak seperti itu. Agama Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail tidak seperti itu. Makanya kesalahan fatalnya itu di situ. Konsep firman yang Anda anut itu kelirunya di sana. Firman itu adalah kata. Berfirman itu adalah berkata. Ketika Tuhan hendak mencipta, mengadakan sesuatu di luar dari dirinya, maka Tuhan cuma berkata, cuma berfirman. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 8:42, endingnya di situ. Tapi yang harus kita pakai akal, bukan iman. Yesus mengatakan apa? Aku datang di atas muka bumi ini menjadi daging, bukan atas kehendakku. Halo? Berarti dia bukan sang firman. Berarti dia bukan dafar, tetapi dia adalah buah yang dihasilkan kemudian dari pikiran, ide, gagasan Tuhan. Tuhan menginginkan menciptakan sebuah mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Musa diutus. Kisah para Rasul 13 nomor 23, Tuhan menginginkan kemudian juru selamat di tengah-tengah Bani Israel. Yesus diutus. Jadi Yesus ini pada mulanya adalah firman, betul. Yesus pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah ide. Ide itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan ide itu keluar dengan cara Tuhan berfirman. Apa buktinya? Gabriel pada bulan ke-6 datang menyampaikan firman itu kepada Maria. Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Hamil dia. Jadi Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu telah menjadi daging. SARS. Sudah menjadi makhluk hidup bernama Yesus. Makanya Yesus bukan Tuhan, bukan Elohim, tetapi manusia 100%. Demikian, silakan. Oke. Saya ini coba akhir dulu, Bang Juma. Sorry. Iya. Okay. Sudah? Ya, sudah. Sebentar ya. Ya. Oke, yang pertama Yesus menyampaikan firman. Tadi Bang Zuma katakan, inilah makanya perlunya Bang Zuma dengan kerendahan hati saya mengajak Anda untuk belajar lebih dalam lagi ya. Tadi kita berkata Yesus adalah logos. Nah, coba kita analisa kata Yohanes 17 ayat 8. Di sini Bang Zuma mungkin tidak tahu dan belum belajar masalah firman ya. Di sini coba kita lihat. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Nah, firman di sini, firman yang didapat Yesus dari Bapa itu bahasa Yunaninya apa? Firman di sini remata, rema, bukan logos. Jadi bedakan ya Bang Zuma ya antara rema dan logos. Dan Yesus itu adalah, nih kita lihat di dalam ini tadi di dalam nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Coba lihat dalam Yunaninya, dalam naskah Textus Receptus. Logos. Jadi Bang Juma pun lagi dan lagi masih gagal. Yesus menyampaikan firman, yang disampaikan itu bukan logos. Tapi yang disampaikan itu adalah rema. Nah, yang kedua, perkataan saya itu bukan saya. Tadi Bang Juma mengatakan begitu menyangkut Yesus sebagai ide ilahi. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya, bukankah idenya Bang Zuma itu lahir dari Bang Zuma? Katakanlah saya tidak melihat wajah Bang Zuma.
dan saya mendengar firmannya Bang Zuma yang menjadi suara. Artinya saya bisa mengenal Bang Zuma melalui firmannya Bang Zuma yang menjadi suara. Nah, kita pun bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan melalui firmannya yang menjadi manusia. Dia tidak kelihatan, maka dia memperkenalkan dirinya dengan imanen atau kelihatan ke dunia. Sebab Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Nah, masalah Yohanes 1 ayat 3, dia itu ciptaan. Mohon maaf, coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 3. Kita baca dengan teliti. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui firman, dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau firman itu ciptaan, Bang Zuma, kalau firman itu adalah diciptakan, bagaimana mungkin Allah menciptakan ciptaan melalui ciptaannya? Kalau firman itu tidak di dalam diri Allah, Sang Bapa yang Esa itu, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Artinya, argumentasi Bang Zuma pun saling kontradiksi. Di satu sisi Bang Zuma mengakui firman itu di dalam Allah, di satu sisi Bang Zuma mengatakan firman itu ciptaan. Berarti di dalam diri Allah yang bukan ciptaan ada yang ciptaan. Itu juga masih salah. Itu logika falasi. Bagaimana Bang Zuma menjelaskan kesalahan itu? Ya, jadi kalau firman itu Bang Zuma katakan adalah ciptaan, berarti di dalam diri Allah. Tadi Bang Zuma mengakui, ya, bahwa ide itu keluar dari Bapa, ide itu keluar dari Allah. Berarti Anda mengakui bahwa di dalam diri Allah ada ciptaan. Masa ciptaan ada di dalam diri Allah yang kekal? Dan ketika firman itu menjadi manusia, Bang Zuma perlu tahu dia tidak bertransubstansiasi. Yang tadinya Allah berubah menjadi manusia. Seperti nasi menjadi bubur. Ada bubur, nasinya tidak ada. Bukan begitu. Tapi dia dalam hakikat keilahiannya, dia menambahkan kodrat manusia. Sama seperti Bang Zuma tadi, kalam yang dibukukan, oke, kami pun bisa mengatakan kalam yang dimanusiakan. Tidak ada yang salah. Karena dia menjadi itu bukan berubah substansi Bang Zuma. Tetapi dia itu menjadi menambahkan kodrat. Jadi kalau Bang Zuma mengatakan kami tidak mengimani itu, kalam itu menjadi, kalam itu dibukukan. Kami pun berkata kalam itu dimanusiakan. Ya. Jadi dari tadi argumentasi saya yang bertabrakan, argumentasi Bang Zuma yang bertabrakan tetap dibantah dengan argumentasi juga yang belum jelas. Coba tadi dari studi kata logos di sini, ya. Di atas ini kata logos nomina. Bagaimana mungkin Anda mengatakan ini keinginan? Mohon maaf, Bang Zuma belajar bahasa Yunani dari mana? Di sumber literasi Yunani mana logos itu adalah keinginan? Kalau itu keinginan Bang Zuma, berarti itu akan bertabrakan dengan itu sebagai ide ilahi yang di dalam. Ya. Jadi Yesus itu adalah firman Allah dan dia kekal di dalam diri Allah, maka itu adalah Allah. Itulah monoteisme yang sejati yang menjelaskan kebagaimanaan Allah yang esa itu. Ya, gitu. Coba dibantah dulu dengan data, ya. Ya, silakan Bang Zuma. Mohon siapa tidak nelpon dulu teman-teman. Oke. Iya. Ini Gimana? kenapa ya? Gimana, Dek? Saya masuk ke sesi berapa ini? Kenapa ya ini saya tunggu sementara. Ada masalah di apa? Saya tidak bisa tekan layar ini. Kenapa ya? Sebentar ya. Ada masalah. Sebentar ya. Oh gitu. Jadi sesi keberapa ini? Ini mau penutup kayaknya. Bentar. Kenapa ya layar saya? Bentar ya. Jadi masih Ini bisa. kalau saya keluar itu bakal end nggak dianya? Enggak ya? Coba bicara dulu sama admin saya. Kalau dia end, soalnya layar saya tuh kenapa ini mungkin verifikasi Iya, ya? kita nunggu yang 1 menit 53 detik ini, Kak. Nanti baru dilanjutkan lagi untuk Enggak, maksud saya itu adalah layarnya saya ini tidak bisa ditekan. saya juga
Jadi kita tunggu selesai ini yang Oh. apa keterangan putaran kemenangan Layarnya ini. Bang Zuma juga nggak bisa ditekan ya? Iya benar. Kita Oh ya selesaikan sudah, aja nih ya, 1 ya udah menit. ditunggu aja kalau gitu. Baik, baik. Ya oke, ya udah, kita tunggu aja ya. Ini apa nanti? Bisa. Oke. Gitu ya. Jadi itu poin-poin yang saya mau highlight dari poinnya Bang Zuma tadi. Ya, biar jangan blunder. Oke. Ya. Saya sebenarnya penasaran ya bagaimana Bang Zuma itu mengatakan itu keinginan dari studi kata Yunani. Coba nanti saya pengen tahu ya. Itu bagaimana? Iya, jadi kalau kalau berbicara mengenai logos, rema, logos itu merujuk pada sifat yang melekat, kemampuan daya cipta Tapi yang ini ada pada diri. nomina Bang. Dia bukan akusatif atau datif atau genitif. Terus kalau rema, Kalau rema itu juga coba kita lihat ya. Saya buka di sini ya. itu dia. Jadi pembedanya itu cuma di situ antara rema, logos itu di situ. Coba nih, coba lihat Bang. Di sini rema itu juga nomina, tapi dia Nah, itu dia dalam makanya. pengertian perkataan. Perkataan, Bukan. ucapan, Ya. lisan. Nah kalau logos, Ya, betul. Kalau logos itu yang mendasari perkataan itu, yang menyebabkan nah, perkataan itulah itu yang ada. saya katakan sifat tadi. Itu adalah Itulah yang saya logos. katakan sifat. Jadi ibaratkan mulut, itulah mulut. Sementara rema itulah yang keluar dari mulut. Itu maksud saya. Antara logos dan rema. Ini kok nggak bisa seperti tetap itu. ya? Ayo kita mulai lagi. Masih nggak bisa nggak sih? Udah bisa ya? Jadi Masih gimana? belum. Oh. Layarnya juga ketutupan. Sebentar. Kalau saya turun dulu gimana ya? Tinggal diterima, Dek. Udah Iya, kayaknya aku kirim. Ini. Ya. Oke. Sebentar Bang. Ada apa ini masalah itu tadi? Oke. Lanjutlah. Mulai. Oke. Ya, Iya. lanjut. Jadi ada hal yang menarik dari ungkapan terakhir tadi dari Delia yang mengatakan bahwa Tuhan menambahkan. Nah, di sini sebenarnya inilah kehadiran Kristen itu di situ. Jadi ajaran Abrahamik ini, ajaran tauhid ini itu kemudian ditambahkan dengan konsep Tuhan menambahkan kodrat manusia. Nah, pada saat Tuhan menambahkan kodrat manusia inilah jatuhnya kepada ciptaan. Kemanusiaan ini ciptaan. Makanya dikatakan firman, logos, sifat yang ada pada diri Tuhan, ide, gagasan, keinginan Tuhan yang ada pada diri Tuhan, daya cipta, daya penciptaan yang ada pada diri Tuhan itu, Tuhan aktualisasikan dalam bentuk perkataan. Maka dia berkata, keluar dari sifatnya, logosnya yang melekat pada diri Tuhan itu, kemudian dia mengatakan, aku hendak menciptakan makhluk bernama Yesus dari seorang wanita perawan bernama Maria. Itu logos, sifat yang melekat pada diri Tuhan. Sifat ini kemudian terrealisasi dengan rema. Dengan dia berfirman. Maka malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria. Terrealisasilah apa yang ada. Begitu daging ini jadi manusia karena dia dikasih roh kemudian. Dia menerima rema, dia menerima kehendak firman Tuhan. Makanya ketika Yohanes 17:8 saudara tunjukkan kata itu memang betul. Yesus menerima rema. Oke. Yesus menerima perkataan. Yes. Jadi sang logos menitipkan kemudian rema, ucapan kepada sang perantara, yaitu Yesus yang adalah makhluk. Itu tidak salah di sana. Itu tidak keliru. Yang jadi permasalahan kemudian adalah ketika Yesus ini yang adalah makhluk yang berasal dari sifat Allah yang adalah logos yang melekat pada diri Allah, kemudian menerima rema, dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Sehingga ada konsep menambahkan kodrat daging. Daging ini ciptaan. Apa mungkin Tuhan menambahkan ciptaan pada dirinya dan ciptaan itu kemudian menjadi Tuhan juga? Ya tidak mungkin lah. Itu konsep para dewa. Kalau dewa-dewa Roma Yunani, iya. Makanya muncul kata Theos. Theos itu dewa. Dewa nuzul menjadi manusia, mengambil daging menjadi setengah dewa, setengah manusia. Itu betul. Tapi kalau dikatakan kemudian pencipta langit dan bumi yang dikenal dengan sebutan Hasem, menambahkan pribadi baru dalam bentuk daging, oh itu nggak ada. Di ajaran Nabi Ibrahim, Abrahamik itu nggak ada yang kayak gitu.
Itu murni dari ajaran Kristen aja yang bikin. Makanya konsep logos ini dalam hal ini adalah pada mulanya adalah firman-firman ini menjadi daging, itu hanya ada di Kristen. Yohanes 1 ini nggak diimani oleh orang-orang Yahudi. Karena itu sangat mengganggu ajaran tauhid mereka, mengganggu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Abraham atau kakek mereka. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita gulirkan permasalahan, kodrat yang ditambahkan pada diri Tuhan ini apakah ciptaan atau pencipta? Nah, itu masalah di situ. Ketika saudara mengatakan menambahkan kodrat manusia, pertanyaannya, jasadnya, dagingnya, berupa kaki, tangan, semua yang ada pada diri, ini ciptaan atau pencipta? Siapa yang kemudian mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Maria tadinya tidak punya anak, tiba-tiba muncul bayi. Siapa yang menciptakan bayi imut ini? Karena ini adalah hal yang ditambah-tambahkan kemudian. Sehingga Yesus mendapatkan posisi dari Trinitas ini. Yesus jadi bagian, dagingnya jadi bagian, jadi Tuhan. Sehingga kata Elohim dimaknai jamak. Tuhan itu banyak. Nah, sekarang permasalahannya muncul ketika Tuhan menambahkan kodrat manusia, daging, darah, kulit, tulang, rambut, kuku. Ini apa? Ciptaan atau bukan? Karena dia adalah hal baru. Anak Maria ini adalah hal baru. Maria tadi yang tidak memiliki anak, tiba-tiba menjadi anak. Nah, inilah kemudian yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen, bahwa batilnya konsep Trinitas itu nyata terlihat dengan adanya penambahan pribadi Tuhan yang merupakan manusia. Gambarannya Kolose 2:9, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhannya Bani Israel mengambil daging manusia. Apakah daging ini ciptaan? Nah, itu masalah besar. Demikian. Oke, berarti nanti ini saya dulu, baru nanti setelah saya, Bang Juma tutup, saya juga tutup ya. Udah 5 soalnya. Oke. Betul ya? Oke, ya. Oke, saya harap teman-teman dapat manfaat ya dari apa yang kita sampaikan. Jadi teman-teman, kesimpulan itu tetap ada di dalam penonton ya. Kita itu diskusi saja by data, dan ada yang menimbang sendiri saja gitu. Oke, kita lihat. Oh, sebentar. Dikirim deh kayak tadi. Oke, ya. Oke. Sudah? Yes. Oke, ya. Puji Tuhan ya. Nah, yang pertama saya mau bantah yang pertama ya. Bang Juma mengatakan itu adalah buatan Kristen. Ya, Bang Juma mungkin akan mengatakan itu buatan Kristen karena dari tadi Bang Juma belum mampu membantah ini. Memra dalam Targum. Bang Juma, kalau memang firman itu menjadi manusia itu ide Kristen, di dalam iman Yahudi memra itu menjadi mal'ah Yahweh di dalam data ini. Nih, Bang Zuma. Malak Yahweh dalam Exodus, dia menjadi teofani. Memra itu menjadi teofani. Dan memra itu juga disembah. Artinya ide firman Allah menjadi manusia itu bukan punya Kristen doang. Tapi Yahudi juga mengakui itu. Malah Yahweh. Memra dalam Targum tadi. Ya, saya tidak heran mungkin tadi Bang Zuma tidak mengatakan itu tidak ada karena belum menjawab ketimpangan dalam argumentasi ini. Ini belum dibantah sama sekali. Ini punya Yahudi, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah logos itu sifat. Nah, kalau logos itu adalah sifat, saya ingin ajak Bang Zuma berbicara lebih jauh. Bagaimana mungkin sifat itu adalah nomina, Bang Zuma? Sifat itu adalah adjektiva, bukan nomina. Adjektif, cantik, manis, lucu, itu sifat. Itu adjektiva. Tapi logos ini nomina, nominatif. Apakah Bang Zuma itu mau mengubah yang nomina dalam iman, dalam pemahaman Yunani itu menjadi adjektiva? Makanya dari tadi saya pengen Bang Zuma itu sebenarnya tunjukin kepada saya di mana data yang menunjukkan logos itu adalah adjektiva. Saya pengen tahu. Saya sudah menunjukkan literasi saya, logos itu adalah nominatif. Bentuk genitifnya logo, bentuk akusatifnya logon, bentuk datifnya logo. Jamaknya pun, nominatifnya pun menyerap kata tunggalnya logoi. Sama seperti theos menjadi theoi. Ya, theos itu nomina, dan nominatif jamaknya adalah theoi. Nah, lalu kenapa begitu? Bagaimana Bang Juma menjawab ini? Bagaimana Bang Juma mungkin dengan mudah membolak-balikkan istilah
tapi tidak ada literasi yang disampaikan. Ya. Nah, yang ketiga, Yesus itu adalah makhluk. Oke, Yesus itu adalah makhluk karena dia menjadi manusia. Dia bukan transubstansiasi, Bang Zuma. Tadi saya sudah jawab bahwa ketika Bang Zuma percaya kalam itu dibukukan, maka kami pun percaya kalam itu dimanusiakan. Kalau itu berkaitan dengan ide ilahi, firman itu adalah ide ilahi, yang mau saya pertanyakan adalah, apakah ide itu yang di dalam diri Allah itu bukanlah Allah sendiri? Karena ini, logos itu adalah akal budi. Akal budinya Bang Zuma, bukankah Bang Zuma? Lalu akal budinya Allah, bukankah Allah? Pasti Allah. Jadi logika dan nalar yang relevan itu dielaborasi oleh Rasul Yohanes, Santo Yohanes. Pada mulanya sudah ada firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Karena di dalam Allah, bukan di luar Allah. Ya, jadi ini tadi tugasnya itu sebenarnya yang tidak dijawab itu sebenarnya adalah masalah memra ini. Bang Zuma itu mengatakan itu buatan Kristen, firman menjadi manusia. Lalu bagaimana? Memra ini lebih parah loh. Memra itu menjadi Mal'ah Adonai loh. Mal'ah. Ini dalam Jewish Trinity Yuval Nathan. Ini boleh nanti dicari. Menjadi Theophany. Nih. Apa bedanya? Bah, di sini coba lihat. According to the Malik Yahweh directions, nothing wrong do but works new as Yahweh has to identify the Father in Genesis. Only the post-Sinaitic Yahweh's narrator dan Musa knew that the Son and the Spirit were Yahweh. Jadi Musa pun di dalam bukunya Yoel Nathan ini, Bang Zuma, ya, dalam iman Yahudi, Musa pun mengetahui bahwa putra dan roh itu adalah Yahweh. Bagaimana ini? Ini tidak dibantah dari tadi. Saya nunggu bantahan ini. Dan ini, bagaimana Anda membalikkan domina itu menjadi adjektiva? Begitu ya. Jadi persoalannya kiranya tidak selesai karena itu tidak terjawab. Ya, literasinya. Ya, silakan, Bung Zuma. Oke, baik. Jadi ini closing ya? Ya, betul. Saya yang akhirnya atau gimana? Terserah. Oh, udah Bang Zuma. Lanjut aja. Saya bentar. Saya match ya. Ya, silakan. Oke, baik. Ya, jadi sederhana sebenarnya. Itu masalah sepele, tapi dibuat seperti sedramatis, ya, sangat dramatis sehingga seakan-akan itu luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau melihat bagaimana pendalaman materi tentang Malah, Elohim, coba kita lihat dalam Kejadian 31 nomor 11. Memang yang datang ke sana itu malaikat dan diakui sebagai Elohim itu sendiri. Bahkan Yesus pun menganggap dirinya Eloah. Yohanes 10 nomor 34 kan dibantah, semua data-data Anda itu dibantah oleh Yesus. Anda Yesus hidup hari ini, Anda datang dengan membawa itu, Yesus bantah data itu. Yesusnya yang pasang badan. Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Elohim. Dan itu tidak bisa dibatalkan, kata Yesus. Nabi Musa juga mengaku Elohim, innani anallah la ilaha illa ana. Apakah Nabi Musa itu adalah Allah? Bukan. Saya juga ketika di atas mimbar masjid, saya juga mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Apakah berarti saya adalah Allah? Ini adalah unsur yang harus dipahami, bahwa ketika Tuhan menyampaikan firman, maka para utusan menyampaikan firman itu tanpa menambah, tanpa mengurangi. Itu poinnya. Jadi kalau hanya berbicara Malah, Elohim, apa hubungannya? Banyak data di dalam kitab saudara. Keluaran Kejadian 22 nomor 11, kemudian Kisah nomor 7, nomor 35, 38, nomor 53. Lalu kemudian Kisah para Rasul 10 nomor 4. Semua kemudian mengatakan Malah, Elohim, mengaku sebagai Elohim. Nah, kemudian konsepnya yang datang kepada Nabi Musa, kita lihat di dalam misalnya Kisah para Rasul 7, untuk membantah iman orang Kristen bahwa Nabi Musa bertemu dengan Tuhan.
ternyata dikatakan di kisah para rasul yang berfirman kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini telah diutus oleh Allah untuk berbicara kepada malaikat. Malaikat yang menyampaikan firman kepada dirinya, bukan kemudian Tuhan yang langsung. Di data nomor 38, Musa inilah yang menjadi perantara di sidang jemaat yang ada di padang gurun di antara malaikat. Malaikat ketika datang kepada Nabi Musa, malaikat itu tidak mengatakan, hai Musa, aku malaikat. Tidak. Dia mengatakan, akulah Elohim. Bukan berarti malaikat itu Tuhan. Tidak. Inilah yang perlu pendalaman materinya agak-agak diangkat sedikit supaya jangan terus-terusan sama pengajaran-pengajaran paganisme Roma Yunani. Kemudian Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat 44. Khalaqallahu as-samawati wal ardi bil haqq. Inna fi dzalika laayatin lil mu'minin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan kebenaran. Lalu kemudian sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Itu sama ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai As-Saddai kepada Bani Israel. Tidak ada bedanya kemudian. Kalau Anda melihat di dalam kitab Kejadian 35 nomor 11, itu sangat jelas itu dikatakan di sana. Wa yomer Elohim ini El Saddai dan seterusnya. Itu sama. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, beranak cuculah yang, dan itu sama. Akulah yang menciptakan semuanya. Sama ketika Tuhan mengatakan Bereshit bara Elohim. Elohim bukan berarti jamak di sana, tetapi Elohim sedang menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Sama seperti ketika di Al-Quran, kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Bukan berarti kami itu jamak. Jadi kita orang Indonesia tidak boleh memahami kandungan kata bahasa Ibrani yang digunakan oleh Tuhan berfirman kepada para nabi, dan juga bahasa Arab yang digunakan oleh Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, berfirman kepada Nabi Muhammad. Salah kita. Kita harus kembalikan kepada sumber bahasanya. Sekarang ketika Tuhan mengatakan Elohim kepada Abraham, kepada Nabi Musa, apakah orang Yahudi menyembah Tuhan-Tuhanan? Apakah orang Yahudi punya banyak Tuhan? Tidak. Ketika Tuhan berfirman kepada orang Arab, Nabi Muhammad dengan mengatakan kata nahnu, apakah orang Arab punya banyak Tuhan? Tidak. Nah, inilah yang kemudian ingin saya katakan, bahwa pada kesimpulan ini, agama Tauhid itu hanya punya satu Tuhan, tidak ada ditambahi kodrat manusia, ditambahi kodrat burung merpati. Itu jelas. Nah, teman-teman, kalau kita simak Yohanes 17 ayat 8, maka Yesus berbicara kepada Bapanya dalam doanya sebelum menderita di Taman Getsemani. Kata-kata ini menggambarkan hubungan yang dalam antara Yesus dan Bapanya, serta bagaimana Yesus menghargai segala sesuatu yang diterimanya dari Bapa untuk diberikan kepada murid-muridnya. Dibahas oleh apologet Kristen di video tadi, ada Agatha, dan di video kedua ada Elia Miron. Mereka membahas beberapa ayat Alkitab dengan Juma, dan Juma mencoba membangun narasinya terhadap ayat-ayat Alkitab, tetapi puji nama Tuhan dia dijawab tuntas oleh Agatha dan Elia Miron. Ya, sangat luar biasa penjelasan hambanya Agatha dan Elia Miron, sangat memberkati, ya, di mana penjelasan mereka menjawab pertanyaan dan pernyataan Juma, sehingga tidak ada ruang bagi Juma untuk memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Ini sangat luar biasa, saudaraku dalam Tuhan, ya. Tentu ini bukan hanya sekedar kemampuan bicara Agatha dan Elia Miron, tetapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan hikmatnya kepada hamba-hambanya Elia Miron dan Agatha, sehingga apa? Sehingga mereka bisa menjawab apa yang menjadi pernyataan Juma atau pertanyaan Juma dengan baik, dan mereka mampu menjelaskan bahwa agama Kristen adalah agama Abrahamik, dan Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, yang telah datang ke dunia ini, yang telah datang menyelamatkan umatnya dari belenggu dosa, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ini sangat luar biasa saudaraku dalam Tuhan. Ya, nyata bagi kita bahwa Allah Roh Kudus Tuhan turut berkarya memberikan kekuatan kemampuan kepada hamba-hambanya, sehingga melalui kuasa Roh Kudus Tuhan kita bisa melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan hari-hari ini menyatakan kebenaran, bahkan ketika mereka debat lintas agama dengan orang yang berbeda iman dengan mereka. Mereka mampu mempertanggungjawabkan iman kekristenan dengan baik, dan mereka mampu menjelaskan Alkitab dengan baik, dan mereka mampu menjelaskan tentang Allah yang benar menurut apa yang disampaikan oleh Alkitab. Ini sangat luar biasa. Tentu dalam hal ini kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan hari-hari ini menyatakan kuasanya dan menyatakan pembelaan bagi kekristenan itu sendiri. Dan juga saudaraku dalam Tuhan, ya, kita terus berdoa juga buat hambanya Agatha dan Elia Miron, dan juga kita berdoa buat semua apologet Kristen di Indonesia ini terkhusus, supaya apa? Supaya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga melalui pelayanan mereka, melalui pelayanan gereja, pelayanan penginjilan juga, dan juga pelayanan apologet Kristen, mereka dipakai Tuhan, dan apa yang mereka lakukan ya menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui hamba-hambanya banyak jiwa-jiwa yang kemudian dituai untuk kemuliaan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Itu doa kita bersama. Kita percaya bahwa lewat pertolongan Tuhan, ya, kekristenan hari-hari ini semakin maju, dan semakin banyak anak-anak Tuhan yang memberitakan kebenaran Alkitab. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang menjadi pergumulan kita, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Pertolongan Tuhan senantiasa nyata bagi kita, khususnya kita yang berpengharapan kepada Tuhan. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, suka dan duka tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Suka dan duka pasti silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi yang terpenting adalah bukan berkat Tuhan yang kita terima. Yang paling penting bukan persoalan yang sedang kita alami. Tetapi yang terutama dan yang paling penting adalah bagaimana kita tetap memuji, memuliakan Tuhan di segala keadaan yang kita alami. Itu hal yang utama. Soal berkat Tuhan itu nomor kedua dan berikutnya. Kalaupun hari-hari ini kita mengalami berbagai masalah, mengalami berbagai goncangan, saudaraku dalam Tuhan, ya, sebenarnya itu bukan persoalan, ya, tetapi bagaimana kita percaya akan kuasa Tuhan, bagaimana kita menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan, dan bagaimana kita percaya bahwa Tuhan menolong kita tepat pada waktunya Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita belajar dalam Alkitab, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak tokoh Alkitab yang kemudian mengalami berbagai persoalan, mengalami berbagai masalah, mengalami berbagai tekanan, mengalami berbagai intimidasi. Namun saudaraku dalam Tuhan, ketika mereka berserah kepada Tuhan, ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka percayakan persoalan mereka kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi mereka. Salah satu contoh bagaimana Daniel mengalami pergumulan di mana hidupnya atau dirinya terancam dibuang ke gua singa ketika dia tidak taat akan aturan Raja Babel. Nah, saudaraku dalam Tuhan, pada akhirnya ketika dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan, dia berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan yang dia percayai, maka akhirnya dia dibuang ke gua singa. Saudaraku dalam Tuhan, hal yang luar biasa adalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun sekalipun Daniel sudah masuk ke gua singa, sudah berhadapan langsung dengan singa, tetapi ketika imannya melekat kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Detik itu juga Tuhan mengatupkan daripada mulut singa, sehingga dia tidak memangsa daripada Daniel, sehingga penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata bagi kehidupan Daniel, dan Daniel menjadi kesaksian bagi bangsa Babel waktu itu, sehingga rajanya pun bahkan orang-orang yang melihat memuji Allahnya Daniel. Begitu juga dengan kita. Kalau iman kita melekat kepada Tuhan,
Kalau kita tetap berserah kepada Tuhan, yakinlah di waktunya Tuhan, Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan pasti menyatakan pertolongan bagi kita. Dan segala doa kerinduan kita pasti dijawab oleh Tuhan di waktunya Tuhan. Kalaupun doa kita tidak kunjung dijawab, saudaraku dalam Tuhan, ada hal yang lebih besar daripada itu. Yaitu Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk melewati hari-hari kita. Sehingga setiap persoalan-persoalan yang menghadang langkah kita tidak menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Tidak membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan dan percaya akan kuasa Tuhan dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kita. Saudara, saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.